Halo, perkenalkan nama saya Rihma Yunita dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo, Semarang. Setiap detik Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi. Tapi, korupsi bukan hanya merampas uang negara, ia juga mencuri masa depan kita. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi? Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2024 stagnan di angka 34 dari 100. Ini artinya korupsi masih dianggap sangat serius. Kasus-kasus besar dari pusat hingga daerah-daerah proyek fiktif, suap jabatan, hingga jual beli hukum, semua menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi budaya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, korupsi muncul dalam berbagai bentuk kecil, seperti pungli, nepotisme, atau mencontek saat ujian. Islam melihat korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batin. Artinya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Serta sabda Nabi SAW yang berbunyi, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, integritas bukan hanya ketika diawasi, tetapi karena kita yakin Allah Maha Melihat. Dengan hal ini, pencegahan harus dilakukan lewat pendidikan etika publik sejak dini, integritas kelembagaan, dan keteladanan pemimpin. Pencegahan yang efektif dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pendidikan karakter dan agama sejak dini, transparansi publik, dan pelibatan masyarakat. Yang ketiga, teknologi pelaporan seperti e-PJT. Selanjutnya, reformasi birokrasi dan integritas aparatur sipil. Dalam Islam terdapat beberapa cara untuk menjauhi perilaku korupsi. Yang pertama yaitu menumbuhkan akhlak amanah dan kejujuran. Selanjutnya, meneladani Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu membangun kesadaran bahwa harta yang haram akan merusak keberkahan hidup kita. Kita semua dapat memulai melalui langkah kecil, yaitu menolak mencontek, berkata jujur, melaporkan penyimpangan, dan tidak menyuap. Bangsa yang besar tidak hanya butuh hukum yang kuat, tapi juga hati yang bersih. Mari jaga negeri ini dengan ilmu dan iman. Karena Indonesia yang bebas korupsi dimulai dari hati yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pikiran yang tercerahkan oleh ilmu.